Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama saat ini. Atas kemurahan Tuhan, pada pagi ini kita boleh dibangunkan oleh Tuhan. Kita semuanya ada di dalam keadaan sehat. Mari kita datang dengan korban syukur kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kita sepanjang malam hari ini. Kita ada. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih buat campur tangan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkat-Mu atas kehidupan kami di dalam persekutuan doa pagi daripada gereja sidang jemaat Al Ebenezer. Tuhan memberkati kami. Inilah korban syukur kami dan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau. Pujilah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur, haleluya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan.
Kami muliakan, kami agungkan, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, Allah yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang ada di dalam persekutuan kami, Allah Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, memimpin kami, kami tinggikan nama-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, haleluya. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang berkuasa menolong kami, memberkati kami, menuntun kami. Ya rapataka shikaralamu ya Rabbi. Pujilah Tuhan. Kebaikan Tuhan kami rasakan sampai dengan hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati rekan-rekan keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah menjamah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi ini mengungkapkan rasa syukur kami atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik buat saya. Mari angkat pujian nih, Allah baik, ya
baik, ya Allah baik, Allah baik buat saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pujian ini seringkali juga diungkapkan oleh Bapak Pendeta Kaihatu, Opa Kaihatu, yang selalu dinaikkan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan seperti apa yang dialami oleh Opa Kaihatu. Beliau saat ini ada di dalam surga. Kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya sampai pada akhir kehidupannya. Beliau ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ada seringkali pujian yang diungkapkan yang menunjukkan iman yang kokoh, iman yang disandarkan kepada Tuhan. Yang mana pujian itu menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan yang ada, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Kaihatu. Dan ini boleh menjadi iman kita pada pagi ini. Labuhkan imanmu seperti sau yang terikat kuat. Kulabuhkan sau. Ura paraya shikana malayata karalamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kulabuhkan sau, ialah sau iman dibanding perhentian. Jiwaku teduh, hidupku pun aman. Tuhanku, ku beri pujian. Labuhkan sau, ku labuhkan sau, ialah sau iman dibanding perhentian. Jiwaku teduh, hidupku pun aman. Tuhanku, ku beri pujian. Sekali lagi jemaat yang ada pergumulan katakan, ku labuhkan sau, ialah sau iman dibanding perhentian. Jiwaku teduh, hidupku pun aman. Tuhanku, ku beri pujian. Tuhanku, ku beri pujian. Tuhanku, ku beri pujian. Kulabuhkan iman kami
kepadamu, gantungkan iman kami Tuhan, iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, berkati, urapi firman Tuhan pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini, tanggal 20 Maret, saya akan ambil dari kitab Amsal 11 ayat yang ke-20 dan 21. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Pembacaan firman Tuhan juga yang lain di dalam PPDA kita pada pagi ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Saya membacakan di dalam bagian ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku yang kekasih, sidang Tuhan yang saat ini bersama-sama menyaksikan live streaming doa pagi daripada Gereja Sidang Jemaat Allah, dan juga saudara yang berkenan saat ini hadir untuk ikut di dalam ibadah saat ini. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dari kitab Amsal dan juga dari kitab Matius pasal yang ke-26. Saya mengangkatnya dengan satu judul, Tuhan berkenan kepada orang benar. Saudaraku, ungkapan yang ada di dalam kitab Salomo ini mengatakan di dalam ayat pasal 11 ayat 20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Salomo mengangkat mengenai bagian kitab Amsal 11 ayat 20 ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang hidupnya benar, ada orang-orang yang hidupnya tidak benar, ada orang-orang yang hatinya lurus, ada orang-orang yang hatinya serong. Nah, Salomo menunjukkan dua-duanya di sini, bahwa orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, dan orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Saya akan menyampaikan ini dengan satu kebenaran, sebagai satu kebenaran buat kita semuanya, bahwa orang yang serong hatinya itu adalah orang yang hidupnya sesat. Hidupnya itu bercabang hati, tidak memiliki pendirian, hatinya benar-benar diliputi dengan hal-hal yang jahat, bengkok hatinya, dan tidak jujur, tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan jalannya menghina Tuhan. Saudaraku, jalan orang-orang yang serong hatinya itu sangat mempermalukan Tuhan dan menghina Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, di mana kita bisa melihat murid-murid pada waktu itu benar-benar tidak mengerti akan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Di mana dikatakan di dalam pasal 26 ini, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata,
Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Jadi pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, Yesus mau menjelaskan, Yesus tahu pikiran murid-murid pada waktu itu. Kelihatannya mereka membela orang-orang miskin. Tetapi saudaraku, kita bisa melihat di sini, Yesus tahu pikiran mereka diliputi dengan pikiran yang tidak jujur, pikiran yang serong, ya, pikiran yang bengkok bercabang hati. Jadi pada waktu itu ada seorang perempuan ini tidak dikenal oleh mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan memberikan sesuatu, yaitu minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Kalau dihitung-hitung itu harga yang sangat tinggi. Nah, mereka berpikiran murid-murid sebaiknya dijual saja, diberikan bahan-bahan makanan atau diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi saudaraku, murid-murid saat itu pikirannya pikiran yang tidak baik, diliputi dengan pikiran yang tercela. Perempuan ini datang untuk mempersiapkan akan apa yang terjadi 2 hari lagi, ya, di mana Yesus akan disalibkan. Dan perempuan ini datang walaupun dia tidak dikenal oleh orang-orang saat itu, tetapi kedatangan daripada perempuan ini kepada Tuhan Yesus memberikan urapan ini agar supaya benar-benar pengenalan dia akan Kristus itu benar-benar membawa dia untuk dia berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia datang kepada Tuhan itu mau mengenal akan Yesus. Yesus yang segera akan dikuburkan, Yesus akan segera disalibkan, dikuburkan. Itu pertama kali dia datang dan memberikan pengurapan itu sebagai tanda bahwa perempuan ini mau memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan juga saudaraku yang kekasih, di sini perempuan ini dengan berani. Karena siapa sebenarnya Yesus itu? Yesus itu sebagai raja yang tugasnya itu benar-benar perempuan ini mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Makanya dia memberikan yang terbaik, memberikan apa yang menjadi barang yang mahal. Ini tujuannya agar supaya dia bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati. Dan juga kedatangan wanita ini memberikan pengorbanan. Pengorbanan perempuan ini memberikan sesuatu yang berkesan karena yang diberikan adalah minyak narwastu yang baunya wangi dan mahal. Nah, pengenalan yang benar-benar berkesan ini benar-benar dimulai dari benar-benar pengenalan akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, orang yang serong hatinya itu hidupnya menghina Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidupnya memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan dan juga memiliki keberanian untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga mau berkorban untuk Tuhan, itu loh yang menjadi perkenanan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, seluruh sidang jemaat Tuhan dan juga anak-anak Tuhan lagi, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini kenal betul dengan Opa Kai Hatu, dengan Bapak Kai Hatu, Bapak Pendeta Kai Hatu. Beliau seorang yang sungguh-sungguh mengenal betul siapa Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan juga Pak Kai Hatu kenal betul bagaimana dia bisa mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pengorbanan yang dia berikan membuat 3 hal ini. Beliau menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Injil, sabaslah hambaku yang setia. Tuhan menyambut Pak Kai Hatu saat ini. Kalau di dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-15 dikatakan berharga
di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau kita melihat saat ini jasad yang ada di dalam peti warna putih itu, di dalamnya ada jenazah, tubuh yang sudah mati daripada Bapak Pendeta Kaihatu. Tetapi jiwa dan rohnya sudah ada di dalam surga, di mana kehidupan kekal menjadi bagian di dalam kehidupan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saudaraku yang kekasih, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang benar yang berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang tidak bercela. Artinya hidupnya itu benar dan hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Hidup yang benar di sini yang pertama, ya saudaraku, hidup yang melakukan apa yang adil. Mazmur 15 ayat yang kedua. Benar-benar melakukan apa yang adil, apa yang benar-benar sudah diberikan oleh Tuhan. Ini loh yang harus kamu lakukan. Harus berlaku adil buat yang lain. Dan yang kedua, selalu mengatakan tentang kebenaran dengan segenap hati. Saudaraku yang kekasih, kalau seseorang itu berkenan kepada Tuhan, pasti seseorang itu bisa mengenal mana itu yang benar, mana yang tidak benar. Dan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan seseorang. Hidup yang benar adalah hidup yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati dan tanpa syarat. Tidak ada pamrih di dalamnya. Di situ kita bisa melihat kejadian yang terjadi atas kehidupan perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus itu. Benar-benar dia mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya. Saudaraku, kalau bagian ayat yang ke-13 daripada Matius ini sudah saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil itu diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu akan disebut untuk mengingat dia. Banyak tempat-tempat yang benar-benar mengingat, gereja-gereja yang mengingat tentang keberadaan daripada hamba Tuhan Bapak Pendeta Kaihatu yang dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 17 ini, dan saat ini masih ada. Banyak mereka mengenang, banyak mereka yang terkesan. Karena apa? Karena dia memiliki hati misi untuk dapatnya memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya sidang jemaat yang saat ini ada, yang mendengarkan streaming ini juga pernah merasakan bagaimana sentuhan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Pak Kaihatu di dalam kehidupan saudara sekalian. Sehingga saudara-saudara terus mengingat, mengenang, oh iya waktu yang lalu ini karena pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui pelayanan Pak Kaihatu. Saudaraku, tidak mudah menjadi orang benar di masa sekarang ini, di mana ada banyak orang hidup menjadi orang pembuat dosa. Tetapi sebagai orang percaya, kita dituntut hidup di dalam kebenaran sehingga kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau setiap sidang jemaat Tuhan mulai ambil komitmen, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Jalannya gimana? Saya mau berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam keadilan, selalu mengatakan kebenaran dengan segenap hati, dan hidup mengasihi Tuhan dengan tulus hati dan tanpa syarat. Maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Perempuan ini, saudaraku, dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-10 tadi dikatakan, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudaraku, peristiwa yang dilakukan oleh perempuan ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang ditunjukkan oleh perempuan ini benar-benar ditunjukkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dari mulut saja. Oleh karena itu inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita sekalian. Setiap kita yang mau mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itu ada di dalam kitab Amsal 21 ayat yang ke-21. Mari izinkan pada saat ini saya mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu.
Saudaraku, kita akan meneladani apa yang terjadi atas kehidupan Opa Kaihatu, Bapak Kaihatu selaku Bapak rohani yang ada di dalam gereja kita. Kita mau benar-benar memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Seperti hamba Tuhan yang setia, Pak Kaihatu ini. Dan itu kita nyatakan di hadapan Tuhan. Hari ini nyatakan, Tuhan muliakan namamu di dalam kehidupan kami. Amsal 21 ayat 1 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan kebenaran dan kehormatan. Diberkatilah kita yang sedia mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Amin. Pujilah Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berdoa biar firman Tuhan saat ini memberikan dorongan dan kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang memiliki kerinduan, angkat tanganmu. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh menerapkan, menjalankan firman Tuhan. Hidup adil, hidup benar, berkata benar. Agar aku boleh menjadi orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada waktunya bisa mengakhiri sebagai orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapa, kami berdoa pada pagi ini. Berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat yang merindukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, jamah kami. Selama ini mungkin hidup kami jauh, serong, bengkok Tuhan. Ampuni kami. Kami mau memiliki hati yang lurus, kehidupan yang lurus, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, keberadaan kami yang sungguh-sungguh dekat dengan-Mu itu akan membawa kami untuk kami benar-benar mempersiapkan diri. Menunggu kedatangan-Mu, mempersiapkan diri akan karya keselamatan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami bersama-sama akan berdoa syafaat di hadapan-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di dalam mempersiapkan atau menjalankan sedang melakukan Tuhan Yesus vaksinasi yang dilakukan. Tolong Tuhan untuk pendistribusian vaksinasi yang ada. Biar semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di kota, di desa maupun di daerah-daerah terpencil. Semuanya boleh kebagian Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong pemerintah Indonesia di dalam vaksinasi ini. Tuhan, tolong pemimpin bangsa kami di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bangsa kami akan aman. Keadaan negara kami aman, bangsa kami akan masa di dalam pemulihan ekonomi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu pada saat ini, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan tolong, lebih khusus di Indonesia. Tuhan tolong
gereja-gereja yang akan memulai dan sudah memulai, Tuhan akan tolong campur tangan. Khususnya gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati badan pengurus pusat, Tuhan memberkati badan pengurus daerah, seluruh daerah-daerah di Indonesia ini. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gereja sidang jemaat Allah Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 dan ke-13 satelitnya. Tuhan tolong memberkati Tuhan. Belum memulai dalam ibadah, Tuhan tolong mulai saat ini. Persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi dan jamah, lindungi. Pakai gembala sidang kami, Pak Pendeta Teguh Kurniawan dan keluarga. Bapak Pendeta Haryadi Tuhan, selaku wakil gembala. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk penasihat kami, Ibu Kaihatu. Tuhan tolong lindungi. Tuhan tolong jaga hamba-Mu ini Tuhan terus. Berdoa untuk majelis gereja, staf pastoral, ketua area, ketua wilayah, ketua komisi, departemen. Semuanya di dalam lindungan Tuhan. Dan jemaat Tuhan di dalam lindungan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini ada beban, angkat tanganmu. Percaya Allah El Shaddai adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan, memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu. Percayalah Tuhan Yesus ditinggikan. Dan Tuhan menjamah engkau yang sakit pada pagi hari ini. Engkau yang ada beban masalah, Tuhan jamah di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang Maha Besar melindungi kita semuanya. Dan percaya dengan iman, Tuhan diagungkan di dalam kehidupanmu. Pujilah Tuhan, nama-nama yang ada di dalam chat ini Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan diagungkan. Walaupun sepanjang hari ini kami mau melakukan aktivitas, Tuhan memberkati. Kami juga satu hati berdoa untuk rencana acara pemberangkatan jenazah dan juga pemakaman di Gunung Gangsir. Bapak Pendeta Kaihatu akan ada di tempat di mana beliau akan dimakamkan. Tuhan lindungi dari perjalanan saudaraku yang akan mengikuti acara dan juga sampai di pemakaman dengan selamat. Dan Tuhan berkati semua saudara-saudara yang berlelah untuk acara ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Tadakan tanganmu di atas, di depan Tuhan, buka hatimu. Tuhan yang penuh rahmat memberkati saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan yang penuh berkat, damai sejahtera, Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kau perbuat sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan membuat berhasil. Tuhan mengarahkan wajahnya untuk memberkati engkau, dan percayalah Tuhan Yesus dipermuliakan. Kesehatan, kekuatan ada di dalam kehidupanmu dan keluargamu hari ini sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Yang percaya sama-sama katakan dengan iman, amin. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi.